saya bekerja itu bukan untuk diri sendiri, bukan buat perusahaan, tapi yang saya kerjakan itu buat Tuhan. Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Kali ini saya bersama Bapak Ragil, COW PT SAI Indonesia Cabang Bandung. Apa kabar Pak Ragil? Luar biasa. Ya, senang bisa ketemu Pak Ragil di Bandung. Ya Pak Ragil di PT SAI Indonesia sudah berkarya cukup lama. Sudah berapa tahun ya Pak ya? Baru 31 tahun. Baru 31 tahun ya, seumuran sama anak saya aja, umurnya masih lebih kecil dari 31 tahun ya. Berarti Pak Ragil sudah memberikan kontribusinya kepada perusahaan selama 31 tahun. Bapak selama 31 tahun di PT SAI, bisa nggak kasih kesan-kesan? Baik, ya pertama-tama saya ucapin banyak terima kasih. Saya sudah bisa bergabung di PT SAI selama 31 tahun ya, atas kepercayaan selama ini. Kesan saya kerja di PT SAI itu sangat banyak, suka duka, tapi saya banyak sukanya Pak dibanding dukanya ya. Walaupun memang banyak hal yang sudah dilewati PT SAI ini, waktu Krismon, waktu Covid, tapi satu hal yang saya tetap percaya itu bahwa PT SAI tetap jaya, dan walaupun dalam kondisi sulit tetap eksis ya, dalam kondisi apapun ya. Kesan saya di PT SAI itu ya, saya merasa ini rumah saya gitu. Jadi saya nyaman bekerja selama 31 tahun, walaupun banyak iming-iming kerja di mana, tapi saya nggak tertarik. Saya sudah buat PT SAI, dan terima kasih buat kepercayaannya selama ini di 31 tahun yang sudah saya lalui. Kesannya pokoknya saya melihat PT SAI ini menjadi satu perusahaan yang besar dan terus berkarya untuk kemajuan PT SAI dari bangsa dan negara. Terima kasih. Nah, selama 31 tahun ada nggak pengalaman yang paling diingat atau yang tidak dilupakan? Kalau saya paling ingat itu waktu Krismon gitu, tahun 98 sampai itu benar-benar di situasi krisis itu kita alami, zamannya Pak Paulus Sanjaya itu ya. Justru dalam waktu krisis PT SAI waktu itu jaya gitu loh. Kita dapat kenaikan gaji, kita dapat bonus yang luar biasa, 2 kali atau 3 kali lipat itu dari pendapatan. Itu sungguh momen yang tidak pernah akan saya dapat lupakan. Gitu. Oke. Nah, Pak Ragil, mungkin Pak Ragil di sini memang sudah cukup senior lah ya, kita sampaikan sini, bukan tua, cukup senior. Nah, Pak Ragil bisa nggak memberikan kata-kata semangat nih selama mungkin teman-teman kita di SAI masih baru, yang mungkin baru bekerja kurang dari setahun 2 tahun, bisa nggak memberikan kata-kata semangat biar mereka bekerja dengan lebih baik lagi? Ya, terima kasih Pak Sen. Jadi kalau saya sih bekerja, terus terang dari sejak dulu itu punya motivasi ya, bahwa saya bekerja itu bukan untuk diri sendiri, bukan buat perusahaan, tapi yang saya kerjakan itu buat Tuhan. Jadi apapun kalau yang saya kerjakan buat Tuhan pasti yang terbaik, dan itu akan hasilnya juga terbaik bagi perusahaan. Akhirnya ya saya sampai betah, sampai kerasan sampai saat ini ya, karena saya bekerja ya, orang ngomong itu bekerja itu kan ibadah. Nah, ibadah sebenarnya kan buat Tuhan. Nah, saya itu aja. Walaupun dengan kondisi apapun sekarang, kondisi masalah apapun ya, saya karena kerja buat Tuhan, makanya saya bisa eksis sampai saat ini. Dan saya bagi rekan-rekan, bagi teman-teman yang baru bergabung di PT SAI, jadi lakukan semua yang terbaik bagi perusahaan, terutama bagi Tuhan. Kalau itu kita lakukan, saya percaya apapun yang kita kerjakan itu pasti ada hasilnya yang maksimal yang akan kita dapat, dan itu juga akan berdampak bagi perusahaan di mana kita bekerja. Toh ini juga perusahaan ini menjadi satu penghasilan bagi kita ya. Harapan kita supaya perusahaan tetap eksis, tetap jaya, dan semakin hari semakin bertumbuh,
dan semakin hari semakin diberkati, perusahaan itu menjadi berkat. Itu sih Pak. Ya. Nah satu lagi nih Pak Ragil, pernah nggak sih merasa jenuh gitu loh bekerja selama 31 tahun ini? Kalau jenuh pasti tersirat sih ada ya, enggak. Tapi ketika perasaan jenuh itu datang hampiri pikiran itu, saya banyak lakukan kesibukan Pak, supaya halnya jenuh itu tidak terus terpikirkan, terus dibawa. Saya buat bekerja itu enjoy aja, senang. Jadi apapun yang kerjakan, walaupun mau banyak mau sedikit yang kita terima, ya kita dengan bersyukur. Saya melihat kejenuhan itu akan hilang sendiri. Tapi kalau kita malas, kita tidak mau kreatif, kita nggak mau inovasi, akhirnya kejenuhan itu datang. Di tengah-tengah mungkin saya santai, saya buat sesuatu itu yang ya jangan sampai kita nganggur gitu loh. Jadi kita buat inovasi, kita buat sesuatu yang sifatnya baik bagi perusahaan. Akhirnya kejenuhan itu akan hilang dengan sendirinya. Pak Ragil sendiri mungkin punya gaya kepemimpinan yang beda-beda ya setiap pemimpin itu. Nah, bagaimana gaya kepemimpinan Bapak dalam menangani timnya Bapak? Kalau saya tipikalnya nggak mau banyak ngomong Pak dalam kita sama teman-teman dalam bekerja. Saya ngasih teladan aja. Jadi apa yang saya kerjakan ketika kami bekerja itu kasih teladannya dengan sikap perbuatan yang nyata kita kerjakan. Jadi nggak usah banyak kita bicara, tapi apa yang dapat kita kerjakan kita lakukan supaya orang yang melihat, teman-teman yang melihat dia bisa mengambil inovasi, dan itu ya itu karakter saya. Jadi saya nggak banyak ngomong untuk mengatur teman-teman kita bekerja. Kita tunjukkan dengan sikap kita bekerja, dengan tindakan yang nyata, supaya itu menjadi teladan bagi mereka untuk mengambil satu tindakan juga. Nah Pak Ragil, Bapak selain bekerja di PT SAI Indonesia, ada aktivitas lain di luar pekerjaan Bapak? Ya. Atau mungkin hobi gitu? Ya, di luar bekerja di PT SAI, saya ya di lingkungan saya aktif di berbagai kegiatan ya Pak, yang itu baik sempat jadi pengurus RT di RW. Jadi itu membawakan diri supaya ya aktivitas itu nggak hanya rutinitas dalam bekerja. Nah itu dari segi kita hubungan dengan sesama kita. Tapi yang terutama bagi saya itu hubungan kita dengan Tuhan, itu yang kita jaga. Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, bagus, saya percaya hubungan kita dengan sesama pasti itu juga akan bagus. Makanya saya banyak ya melibatkan diri di dalam komunitas di keagamaan saya, untuk saya aktif di keagamaan supaya ya di samping jasmani jiwa saya dipenuhi, tapi rohani juga dipenuhi. Karena di dalam roh dan jiwa yang sehat itu terdapat kesehatan di bagian jasmani. Jadi saya aktifkan di kegiatan kerohanian supaya benar-benar semuanya seimbang Pak, antara jasmani dan rohani. Itu yang akan membuat kita lebih semangat lagi ya untuk kita berkarya, bekerja di perusahaan di mana kita bekerja saat ini. Oke. Pak Ragil bisa cerita sedikit mengenai keluarga Bapak? Bapak ada berapa putra dan putri, dan sekarang apakah sudah lulus dari kuliah atau sudah bekerja? Saya menikah di tahun 2020, tanggal 15 Maret ya Pak ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali saya dikaruniai ya istri 1, anak 2, dan yang besar sudah lulus, puji Tuhan, terima kasih. Dan anak yang kedua baru masuk SMA kelas 1, dua-duanya putra. Yang saya lihat di sini, saya sangat bersyukur bahwa saya bisa membimbing mereka sampai lulus, sampai sekarang sudah bisa bekerja, ya itu berkat karena saya bekerja di PT SAI juga Pak. Jadi tidak henti-hentinya kami selalu ingatkan pada keluarga saya sendiri bahwa kita semua bisa ini karena PT SAI. Jadi walaupun keadaan apapun PT SAI sekarang, ya kita bisa melihat semua itu karena PT SAI. Saya bisa nyekolahin anak, bisa muliain anak, bahkan ya bisa memiliki rumah, memiliki kendaraan, fasilitas yang sekarang saya dapat itu ya kan selama saya bekerja di PT SAI. Jadi harapan saya ke depan PT SAI semakin hari semakin jaya, semakin diberkati Tuhan. Lebih banyak. Ya, Pak Ragil, sekali lagi terima kasih Bapak sudah
memberikan kontribusi selama 31 tahun kepada PT SAI Indonesia. Saya doakan juga agar Bapak Ragil dan keluarga selalu sehat, selalu bahagia dan diberkati orang tua. Ya, terima kasih. Demikian podcast SAI Indonesia bersama Bapak Ragil, COW PT SAI Indonesia Cabang Bandung. Semoga podcast kali ini memberikan inspirasi dan wawasan yang luas bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.